Organisasi kami, perguruan kami tidak mengajarkan demonstrasi yang di luar-luar nalar. Oh, oke. Jadi itu keahlian pribadi masing-masing ya. Mereka ya? Itu fix bukan resmi ya Pak ya? Tidak, kami pastikan itu tidak resmi, itu hanya pribadi. Di situ dia rasis tuh, komentarnya, kamu kan pendatang di negeri kami. Saya disebut pendatang nih, pendatang apanya? Orang saya Bapak Wonogiri, Jawa Tengah nih. Keluarga nggak ada satupun luar negeri. Berharapnya sih emang ada sih, saya berharapnya ada keturunan luar negeri gitu. Cindo gitu ya? Cindo. Video kali ini gue akan kembali membongkar. Ini bukan ilmu yang katanya hitam ataupun ilmu yang katanya putih, tapi kali ini karena ini hari Selasa, kalau bongkar ilmu hitam atau putih itu biasanya di hari Jumat tuh. Kalau hari Selasa nih, gue akan coba untuk membongkar sebuah kasus nih guys. Karena kemarin di akun Facebook gue, tiba-tiba ada akun yang bernamanya Pendekar Kerasakti nih. Jadi oknum ini berkedoknya IKSPI, pakai logo IKSPI. Nah tiba-tiba komentar aja di postingan Facebook gue yang nggak nyambung gitu, udah mah rasis, terus juga ini body shaming dia, ngata-ngatain sipit, seolah-olah gue Cina gitu. Astagfirullahaladzim. Gue pengen banget sih sebenarnya sih ya punya keturunan Cina gitu, biar Cindo keren gitu ya kayaknya. Orang kaya, banyak orang kaya gitu. Pengen sih, tapi faktanya gimana ya? Bokap gue dari Jawa Tengah, Wonogiri. Ibu gue dari Sumedang sama Betawi. Nah ini pengen sih sebenarnya gue nyari ke kakek nenek kagak ada, luar negerian. Pengennya ada blasterannya gitu biar keren gitu ya. Nah akun ini bilang nyebut gue tuh pendatang. Terus lebih parahnya lagi, gue pikir kan awalnya di Facebook doang ya komentar. Ternyata di TikTok juga nih guys. Wah ngata-ngatain nge-spam pas gue lagi live. Dasar sipit bla 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 bla. Terus gue naikin lah nih akun nih. Penasaran. Akhirnya debat. Akhirnya gue coba tantangin karena namanya Pendekar Kerasakti. Nah ada yang ngerekam live gue tersebut, terus mengunggah cuplikan cuma berapa detik doang, dan debatnya itu nggak diupload guys. Yang diupload cuma di akhir-akhirannya doang tuh. Pada saat gue ngehina-hina akun tersebut. Nah itu tersebarlah banyak yang salah paham bahwa seolah-olah yang gue bahas adalah IKSPI-nya. Padahal bukan. Yang gue bahas itu akun oknum tersebut karena mencemarkan nama baik IKSPI. Karena kalau dalam dunia pencaksilat, gue ini deket sama dua organisasi di pencaksilat. Ada PSHT dan juga IKSPI. Kalau PSHT itu gue deket karena dulu pas waktu difitnah sama Cynthia Chandranaya, yang sekarang channel YouTube-nya Cynthia Chandranaya sudah tidak ada alias sudah dihapus. Mungkin karena banyak yang udah tahu bahwa di situ banyak editan-editan. Nah, dulu yang ngebantuin gue mengklarifikasi gue difitnah sama Cynthia Chandranaya itu adalah Bang Denny Wewe. Kebetulan Bang Denny Wewe itu atlet pencaksilat nasional dan berasalnya dari PSHT. Terus juga dari Surabaya ada Gus Metal. Nah, jadi memang cukup deket sama PSHT. Sedangkan kalau IKSPI itu gue deket dari acara-acara TV. Karena beberapa kali acara TV gue sering tuh bersama teman-teman IKSPI untuk mengedukasikan tentang penipuan-penipuan perdukunan. Ini gue udah tanyakan ya ke ketua-ketua IKSPI yang gue kenal, dan juga gue tanyakan ke Gus Metal dari PSHT dan dihubungkan langsung ke ketua IKSPI di Surabaya. Dan dari IKSPI-nya sendiri menyatakan bahwa itu bukan akun resmi dari IKSPI. Itu bisa dibilang oknum tuh. Itu bisa dibilang orang yang nggak tahu siapa bikin-bikin akun beratas nama Pendekar Kerasakti. Ya, sampai saat ini pemilik akun tersebut masih coba dicari tahu sih. Karena udah coba di DM, udah coba dikontak sama ketua-ketua IKSPI, tapi tidak direspon sama akun tersebut. Jadi gue berpikir nih, apa jangan-jangan ya selama ini kan banyak nih kejadian-kejadian bentrokan pencaksilat. Ini disebabkan sama akun-akun oknum kayak gini nih. Itu bayangin loh, kalau oknum itu nyerangnya organisasi lain, ngerasisin organisasi lain. Nanti jadi omongan di organisasi ini, si ini ngejelek-jelekin kita. Nah, nanti dia diomongan, akhirnya bentrok. Jangan-jangan gue berpikir ada oknum-oknum di luar sana yang memang mengadu domba pencaksilat kita untuk mencemarkan budaya pencaksilat itu sendiri. Untung aja nih, yang dirasisin adalah pesulap merah sama si oknum berkedok IKSPI ini. Sehingga gue bisa langsung klarifikasi
atau tanya langsung ke ketua-ketua IKSPI. Nanti gue juga akan datangi ketua IKSPI untuk menjelaskan bahwa akun tersebut bukan akun IKSPI, dan juga cuplikan video gue tersebut bukan membahas IKSPI-nya, tapi membahas akun oknum itu tuh, agar tidak mencemarkan nama baik IKSPI. Nih, langsung aja gue akan bacakan komentar yang ada di Facebook gue dari si oknum yang berkedoknya IKSPI itu tuh. Karena ini parah banget guys, mencemarkan nama baik pencaksilat. Kalau ada manusia rasis terus berkedoknya pencaksilat. Komentar pertama, saudara ini pendatang, tamu di negeri kami. Tuh, nama akunnya pencaksilat kerasakti. Saudara ini pendatang, tamu di negeri kami. Anjir, Jawa Tengah, Sumedang, Betawi, gue dibilang tamu di negara sendiri. Allahu Akbar. Ini kan rasis banget kayak gini ya. Udah rasis salah lagi. Terus nih, istilah sebutan dukun itu tidak semua negatif dan ada sejarah. Iya betul, memang. Tapi lu tahu nggak sejarahnya? Jika ada bagus, saudara mengecam hal negatif tentang itu. Namun jangan sampai merendahkan dan mencari sensasi menantang-nantang dan bikin seolah-olah istilah dukun itu jelek di Indonesia. Saudara ini pesulap, jadi bahas saja tentang sulap. Jangan campur adukan dengan hal-hal yang masih bersifat memicu kerusuhan. Kami tahu saudara dapat banyak uang dari hal itu. Namun juga saudara pikirkan nasib kami sebagai bangsa yang saudara anggap sesat dan penipu itu. Hargailah budaya kami. Oknum yang berkedok IKSPI ini seolah-olah juga bagian dari dukun gitu. Ini kayak mau mencemarkan IKSPI ini, si akun ini nih ya. Dia bilang kan gue pesulap merah dan pesulap. Ada baiknya mengurus hal-hal yang sulap doang. Ya memang itu kan yang gue urus. Sulap-sulap yang disalahgunakan oleh dunia perdukunan. Kan itu yang gue urus. Kalau ada sulap yang digunakan di dunia perdukunan atau yang tenaga dalam, tenaga dalaman disebutnya, itu yang gue bongkar. Itu kan sesuai sama gue, pesulap kan? Iya kan? Udah sesuai. Jadi memang kelihatannya dia, si oknum ini kayak ngompor-ngomporin biar gue berantem sama IKSPI ini. Ini kacau nih. Saya keturunan asli Jawa Tengah, Wonogiri, tanpa campuran luar negeri, lahir di Jakarta. Di sebelah mananya saya disebut pendatang. Terus dijawab lagi, lalu atas dasar apa saudara mengecam istilah dukun itu? Atas dasar sejarahnya. Makanya kalau nggak tahu diem ya, atau memang dia sebenarnya tahu dan ingin manas-manasin doang, kompor-komporin seolah-olah biar pesulap merah dan IKSP ini berantem gitu. Ini kacau nih, ini mencemarkan nama baik banget nih. Harus dicari sih akun kayak gini nih, karena banyak banget guys kasus pencaksilat bentrok ya. Jangan-jangan akibat kayak gini, ada oknum-oknum berkedoknya dari organisasi tertentu, ngejek A, ngejek B, yang ini juga panas-panasan, nggak coba nyari tahu siapa pemilik akun itu, akhirnya tempur organisasi. Allahu Akbar. Ini kan miris gitu, saudara ngelawan saudara sendiri. Hargailah mereka juga leluhurmu. Kita ini multikultural. Tidak semua yang saudara anggap benar itu benar bagi masyarakat lain. Pendapat boleh beda, tapi janganlah membuat onar di atas kepedihan hati saudara yang lain. Dirimu masih berselimut ego yang keruh. Dunia ini terpaut dua hal dan tak dapat terpisahkan. Benar dan salah itu hanya soal sudut pandang dan siapa yang memandang. Jika niatmu baik dan ingin memperjuangkan banyak orang, lebih mulia jika saudara sebagai seorang pesulap itu membongkar trik-trik para mafia dan para koruptor di Indonesia yang itu sudah jelas sangat merugikan masyarakat kita. Bentar. Apa hubungannya pesulap ngurusin korupsi? Kan di Indonesia sudah ada KPK, sudah ada lembaga khusus resmi digaji yang ngurusin korupsi. Makin nggak masuk akal lagi kalau gua pesulap ngebahas korupsi. Kan ini pemikirannya nggak waras ya. Katanya sebagai pesulap ngurusin sulap aja. Di bawahnya kok gue disuruh ngurusin korupsi. Nggak ada hubungannya, korupsi nggak main sulap. Tapi dunia perdukunan yang main sulap, yang menyalahgunakan sulap. Kami minta dengan rasa hormat setidaknya ada berkurang praktek koruptor di negeri ini. Bukankah itu lebih mulia dan bermanfaat untuk manusia lain, saudaraku? Lebih penjahat mana dukun yang menolong orang yang sakit gigi misalnya? Jahat mana dengan koruptor yang mengkeruk hal rakyat kita? Harta kali, bukan hal nih. Kami minta tolong pesulap bongkar trik-trik itu. Kami ingin hak-hak rakyat dikembalikan. Salam. Lah ini kan makin nggak nyambung ya. Nyaraninnya gue bongkar korupsi. Ya kalau gue digaji sih dan gue masuk ke KPK, bisa-bisa aja ya kalau gue masuk bagian dari lembaga KPK ya. Tapi faktanya gue nggak punya hak apapun untuk ngurusin korupsi di Indonesia. Yang memiliki hak untuk ngurusin hal tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan pesulap merah gitu. Lagi pula, kalau dibandingin antara kejahatan dengan kejahatan, bukan berarti kejahatan yang sebelumnya jadi baik.
Enggak kayak gitu. Misalkan bayangkan lebih rugi mana penipu dengan koruptor. Ya sama-sama buruk gitu. Bukan lebih-lebihan mana. Jadi hal buruk ketika dibandingkan dengan hal buruk bukan berarti hal buruk sebelumnya jadi lebih baik. Enggak. Dukun dan koruptor itu dua hal buruk. Nah, karena di Indonesia ini punya KPK yang ngurusin korupsi dan nggak ada nih orang yang mengedukasikan tentang perdukunan. Pesulap merah walaupun nggak ada lembaga resmi dari Indonesia dan tidak digaji oleh Indonesia, tapi pesulap merah atau masyarakat Indonesia punya hak untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Karena di UUD 1945 itu dituliskan dengan jelas bahwa salah satu tujuan dari Indonesia adalah mencerdaskan bangsa Indonesia. Dan bahkan di pasal pencemaran nama baik, itu di pasal 310 KUHP ayat 3 kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti gue tampilin yang benernya di sini. Gue agak lupa soalnya. Itu menyampaikan fakta untuk kepentingan umum itu tidak bisa dipidanakan. Makanya pesulap merah punya hak untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah dibodohi dan agar tidak mudah ditipu. Itu yang gue lakukan. Kalau ngurusin korupsi mah, buset siapa gue mau nyiduk-nyiduk koruptor gitu. Allah Akbar. Ngerti juga enggak, karena kita harus tahu diri guys. Hal-hal yang tidak kita ngerti, hal-hal yang bukan keahlian kita, ya jangan kita atasi, jangan kita urusi. Nah kebetulan keahlian gue di dunia sulap, sehingga ketika ada yang menyalahgunakan dunia sulap atau dunia keajaiban, ya gue bisa sikat gitu, gue bisa bongkar dan edukasikan ke masyarakat agar tidak tertipu dengan hal yang semacam itu. Terus gue jawab lagi nih, atas dasar penipuan dan pembodohan yang para dukun ini lakukan sejak 1939. Nah ini, jadi dukun itu, arti dukun itu udah berganti makna sejak tahun 1939 guys, di kamus Jawa tuh. Iya kan, dia ngomongin sejarah dukun, ini sama aja kayak dia nyuruh ikan buat berenang gitu, menawarin ikan untuk dikasih les berenang. Ya salah guys, sorry to say. Yuk sini saya ajarin sejarah perihal dukun kalau nggak paham. Dukun masih lurus di tahun 1700 hingga 1800-an. Dan ini bukan hanya ngomong doang. Sejarah ini tercatat di kamus Inggris Melayu, di kamus-kamus bahasa itu tertulis jelas guys. Di tahun 1700 dukun itu artinya masih pengobatan tradisional yang menggunakan ramuan-ramuan, nggak ada hubungan dengan mistis. Dukun dulu tuh makanya ada sebutan dukun beranak, dukun pijat. Itu 1700 ke bawah tuh. Itu yang disebut dukun, aslinya pengobatan tradisional. Bahkan di Indonesia juga ada STPT, Surat Terdaftar Pengobat Tradisional. Jadi memang dukun-dukun yang garis lurus sekarang udah nggak mau disebut dukun lagi tuh biasanya. Karena mereka lebih nyaman disebut pengobat tradisional atau sesuai keahliannya. Yaitu adalah kayak totok syaraf atau jari petir kayak Brahmana Sanjaya tuh ya kan. Jari petir atau ahli pijat gitu. Jadi nggak mau lagi disebut dukun, karena dukun itu sendiri udah tercemar nama baiknya sejak tahun 1939. Mulai berubah makna jadi sakti-saktian tahun 1939, dan semua kesaktian mereka adalah sulap yang disalahgunakan. Saya sebagai pesulap tidak terima sulap dijadikan pembodohan. Yuk sini, satu perguruan kalian saya ajarkan detail sejarah semua kesaktian yang kalian yakini. Jika memang masih meyakini kesaktian beneran ada yang asli, berikut perihal sejarah budaya Indonesia yang kalian sebut-sebut tadi yang disalahgunakan oleh para dukun, seperti debus, sintren, tatung, dan lain-lain. Karena saya menghormati budaya asli Indonesia yang disalahgunakan, maka dari itulah saya bombardir dan bongkar habis rahasia-rahasia yang disalahgunakan oleh dukun. Tuh, jadi memang yang merusak budaya bukan pesulap merah, tapi dukun-dukun ini yang menyalahgunakan budaya-budaya kita untuk penjualan jimat. Dan penjualan jimat itu sendiri dilarang oleh pasal Indonesia di pasal 546 KUHP. Nah, gue berpikir kan, udahlah, dia cuma komentar-komentar di Facebook doang gitu. Dan juga udah, gue nggak ladenin lagi. Ternyata pas gue live TikTok, tiba-tiba muncul nih, dia di chat-chat ini sayangnya nggak kerekam karena live doang guys, memang pengen iseng live doang. Dia ngechat tuh di kolom chat. Sipit. Anjir, ini body shaming banget anjir. Udah bawa-bawa nama pencaksilat Kerasakti, dia rasis nih guys. Ini kan mencemarkan nama baik IKSPI itu sendiri. Dan gue berpikir, ini mungkin bukan dari IKSPI. Awalnya gue nggak tahu tuh, ternyata yang logo yang dia pasang itu logo IKSPI. Gue pikir ini mirip IKSPI, tapi namanya pencaksilat Kerasakti. Makanya ya udah gue bombardir, gue naikin debat. Intinya kayak gitulah, gue maki-maki akun tersebut. Ternyata ada yang motong
Dan itu cukup tersebar di warga IKSPI dan menganggap seolah-olah pesulap merah itu membahasnya IKSPI. Padahal di video tersebut juga untungnya ada tuh cuplikan yang nyampe akhirnya, yang gua ngasih lihat akunnya. Nah, kalau menurut ketua IKSPI, ini kesalahpahamannya terjadi karena di situ si akunnya pakai logo IKSPI. Makanya ini perlu diklarifikasi juga, dan juga dari IKSPI sendiri nanti mau mengklarifikasi bahwa itu bukan akun resmi IKSPI. Kejadian ini bisa jadi pembelajaran banget guys. Hati-hati dengan akun-akun yang berkedoknya tuh dari organisasi tertentu gitu. Ngerinya kan, bayangin kalau misalkan ada oknum berkedok IKSPI kayak gini nih, atau berkedok pencaksilat kerasakti kayak gini nih, terus nyerang organisasi lain, nanti organisasi ini marah terus nginjek baju dari organisasi ini, terus videonya di-up lagi, ejek-ejekan di medsos, akhirnya beneran tempur. Itu guys, data yang gue lihat dari channel Guru Gembul ya, ini pernah bahas juga dan menampilkan datanya, itu bentrok pencaksilat dari tahun 2020 sampai 2022 itu ada 491 kasus. Itu pun cuma di Jawa Timur doang, bukan di se-Indonesia. Itu banyak banget guys, perang saudara, Allahu Akbar. Ini kalau oknum-oknum seperti akun ini dibiarkan, ya rasis, terus nantang-nantang sana-sini tanpa ada masalah apapun, ini bahaya guys. Pencaksilat itu jadi jelek namanya nanti. Terus bahayanya adalah banyak orang tua di zaman sekarang yang nggak mau anaknya ikut-ikutan pencaksilat nanti. Dan nggak ada penerusnya khawatirnya. Karena berpikiran nanti anaknya kalau ikutan organisasi pencaksilat, ada masalah organisasi, mereka ikut tempur-tempuran, membahayakan dirinya. Ini kan jadi yang buruk adalah budaya kita, itu pencaksilat sendiri. Kalau sampai oknum-oknum kayak gini dibiarkan. Nah, maka dari itu, ini langsung aja kita mau ke lokasi. Ini ketemu ketua dari IKSPI di Tangerang Selatan dan juga ketua Pengda kalau nggak salah, pengurus daerah ya. Ini langsung aja kita ketemu dan ngobrol-ngobrol. Karena aslinya warga IKSPI itu atau ketua-ketua IKSPI ini sangat bijak sekali. Nih bukti kebijakannya nih, gue bacain. Di video yang gue ngebongkar orang yang pakai kostum IKSPI terus bilangnya ini nyalain listrik pakai tangan gitu ya, nyalain lampu pakai tangan tanpa listrik. Itu Humas IKSPI cepat tuh tanggap, bilang bahwa itu di perguruan kami tidak pernah diajarkan. Akhirnya banyak yang puji ini, ya kan, kebijakan dari Humas IKSPI. Mantap, Humas IKSPI cepat menanggapi. Saya sendiri anggota IKSPI sudah puluhan tahun nggak pernah ada ajaran kayak gitu. Semoga oknum anggota bisa menyadari koreksi kesalahannya. Terima kasih Bang Marcel sudah membuka trik oknum yang melenceng dari ajaran IKSPI. Karena memang dari IKSPI nggak mengajarkan trik kayak gitu. Salut dengan Humas IKSPI. Ini adalah tindakan dan respon yang bagus, elegan, cerdas, intelek, dan humanis untuk menjaga kemurnian seni bela diri silat Indonesia dengan merespon cepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar pelaku seni bela diri. Humas IKSPI mantap dan keren. Woi, banyak lambang-lambang tangan gini. Salut dengan Humas IKSPI, sangat humble dalam menerima kritikan. Patut ditiru sifat seperti ini. Terus dikoreksi, nggak marah, itu baru sportif. Kami sangat respect, salam hormat. Saya bukan penggemar olahraga pencaksilat, tapi saya apresiasi Humas IKSPI Pusat menerima kritik dan segera koreksi internal. Mental seperti ini mencerminkan kearifan bangsa Indonesia, salam hormat dari kami. Tuh, jadi memang IKSPI itu kebijakannya udah cukup baik guys, bagus banget. Terutama ketua-ketuanya. Oke, langsung aja sekarang kita menuju ke ketua-ketua IKSPI untuk bersama-sama mengklarifikasi kejadian yang beberapa belakangan ini heboh nih. Yuk. Oke guys, sekarang sudah bersama anggota atau ketua dari IKSPI ini bahkan. Luar biasa. Boleh perkenalan diri Pak? Baik. Oke. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinsu. Baik, perkenalkan nama saya Arif. Kebetulan saya jadi ketua cabang untuk wilayah Tangerang Selatan. Nah, untuk malam hari ini keperluannya untuk Mas Marcel atau pesulap merah untuk meluruskan apa yang terjadi kemarin, ya kan, sampai terjadi polemik di bawah, banyak gejolak-gejolak seperti itu. Nah, nanti untuk kesempatan kali ini silahkan Mas Marcel sebut apa namanya, ceritakan detailnya bagaimana kejadian itu terjadi, bagaimana. Ya, boleh. Karena yang saya tahu hanya sepotong dan sepenggal. Nah, jangan sampai potongan video merubah statement. Iya, betul. Oke, itu monggo. yang bikin kegaduhan dan kesalahpahaman di luar sana ya. Baik. Nah, nanti juga
saya akan ceritakan detail. Berikutnya boleh perkenalan diri dulu, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perguruan Jinso. Perkenalkan, nama saya Mika Kustola ini Ketua IKSPI Kerasakti Pemda DKI Jakarta. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Cabang IKSPI Tangerang Selatan, Kang Mas Arif, dan terima kasih pula kepada Bang Marcel Ya, sama-sama. yang telah hadir pada hari ini untuk mengklarifikasi tentang video yang beredar saat ini yang tentunya sedikit menimbulkan kegaduhan. Ya. Kami sebagai perpanjangan tangan dari pengurus pusat IKSPI Kerasakti Pusat Madiun tentunya mengharapkan permasalahan ini bisa clear, Iya, betul. baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas, sehingga nanti tidak menimbulkan gejolak Iya, betul. di masyarakat kita, khususnya di perguruan IKSPI Kerasakti. Iya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Marcel Ya, mau hadir sama-sama. pada hari ini. Siap, luar biasa. Nah, berikutnya langsung saya jelaskan. Boleh? Ya? Boleh, Oke, ya, boleh ya. Ya. Jadi gini, kasus yang potongan itu adalah potongan dari live TikTok saya tuh. Jadi live TikTok saya itu kemarin 2 jam aslinya, 2 jam. Nah, sebelum live TikTok itu akun Facebook saya lagi bahas tentang perdukunan, tiba-tiba ada akun oknum ini yang mengatasnamakan pencaksilat Kerasakti. Nah, saya berpikir ini nggak ada hubungan sama IKSPI awalnya nih, karena ini pencaksilat Kerasakti ini apaan ini gitu. Terus di situ dia rasis tuh, komentarnya, kamu kan pendatang di negeri kami. Saya disebut pendatang nih, pendatang apanya? Orang saya Bapak Wonogiri, Jawa Tengah nih. Keluarga nggak ada satupun luar negeri. Berharapnya sih emang ada sih, saya berharapnya ada keturunan luar negeri gitu. Cindo gitu ya? Cindo. Biar keren gitu. Iya. Tapi saya cari ke kakek, nenek, buyut, nggak ada masalahnya. Makanya kalau saya dikatain, dasar Jawa, itu masih masuk akal. Ini disebutnya sama akun yang oknum, berkedok IKS itu, atau berkedok Kerasakti, itu, kamu kan pendatang, kamu tuh di negeri kami hanya menghancurkan budaya gitu-gitulah intinya. Nah, saya nggak terima kan, saya bales nih. Saya disebut pendatang di sebelah mananya. Akhirnya terjadi perdebatan dan ejek-ejekan lah di komentar Facebook. Nah, saya pikir, udahlah, ini orang iseng aja nih di komentar Facebook. Baru lanjut ke live TikTok tuh. Ketika di live TikTok, ternyata akun dengan nama yang sama dan orang yang sama ternyata itu ikutan komentar di chat live saya tuh. Sipit, oi Sipit, balas DM, oi Sipit. Nah, ini udah body shaming nih, ya kan? Ini orang siapa sih, penasaran. Saya telepon, akhirnya telepon-teleponan tuh. Di situ ejek-ejekan, debat-debatan. Karena namanya pencaksilat Kerasakti dan saya ini ketidaktahuan saya juga, ini mohon maaf ya untuk IKSPI, saya nggak tahu ternyata itu logo IKSPI yang dipakai sama dia. Di situ akhirnya abis ejek-ejekan dia turun, dia merasa kalah mungkin ya, akhirnya dia turun. Terus adalah potongan video yang itu tuh. Saya bilang, saya ejek-ejek akun itu, cuma karena dipotongnya cuma bagian depan belakangnya doang, nggak pas debatnya itu, akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Dan di situ juga saya kan nunjukin akunnya. Nah, saya baru tahu nih ternyata itu logo IKSPI ya, Pak ya? Betul. Yang dipakai. Dan menyebut nama perguruan. Iya, betul. Ya, itu salahnya. Dan menyebut nama perguruan. Betul. Saya pikir ini, Pak, pencaksilat Kerasakti ini Kerasakti yang lain, kayak bukan IKS gitu. Karena nggak ada nama IKSPI dan semacamnya ya. Makanya saya sebutnya pencaksilat Kerasakti. Akibat saya nunjukin itu, terus dipotong bagian situ, terjadilah kegaduhan nih. Mulai banyak yang kontak, alhamdulillah. Karena saya pernah sering satu TV, dan saya tahu orang-orang IKS kayak gimana. Makanya saya berpikir, saya berharap ada salah satu admin atau siapapun ketua yang kontak ke admin saya gitu. Dan ternyata beneran, ada yang menghubung-hubungkan, nih kontak ke sini untuk klarifikasi. Nah, pas ketemu juga diklarifikasi ya akhirnya ketahuan kan faktanya seperti apa gitu. Jadi ya sebenarnya saya pribadi sih minta maaf juga ya untuk IKS telah menimbulkan kegaduhan dan juga kesalahpahaman yang kemarin beredar. Karena itu ketidaktahuan saya, ternyata akun itu memakai logo IKS gitu. Dan sebenarnya nggak ada tujuan menuju ke IKS. Justru saya sebenarnya kalau itu IKS, saya pengen membersihkan
oknum-oknum yang seperti itu karena membuat gaduh. Pertama dia rasis, udah mah rasis tapi salah gitu. Bawa-bawa nama pencaksilat budaya kita. Terus juga bawa-bawa ternyata itu logo IKS, bawa-bawa organisasi. Ini bahaya kalau ada oknum-oknum kayak gitu yang rasis-rasis yang nggak ada masalah apa-apa tiba-tiba ngata-ngatain organisasi lain, ngerinya. Kan ini jadi perang saudara nih, jadi perang budaya. Makanya itu yang saya khawatirkan. Untungnya dia nyerangnya ke saya, jadi bisa duduk bareng kayak gini, klarifikasi, dan malah jadi nambah keluarga sekarang. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Jadi ya sekali lagi saya mohon maaf untuk IKS karena telah menimbulkan kegaduhan dan kesalahpahaman. Karena kemarin itu ketidaktahuan saya, ternyata itu logonya IKS sendiri. Saya pikir itu perguruan lain, makanya saya nyebut ya udah perguruan lu lah sini datang gitu. Saya pikir itu perguruan lain, namanya nggak ada IKS-nya soalnya, gitu ya. Pokoknya semoga bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua juga. Hati-hati, kalau di luar sana ada akun-akun itu fix bukan resmi ya Pak ya? Tidak, kami pastikan itu tidak resmi, itu hanya pribadi, namun dengan mungkin kecintaan dia dengan perguruan, makanya dilabelkanlah perguruan. Iya, jadi ini pembelajaran juga ya untuk bagus sih. Kami pun sudah mencoba untuk menelusuri ke sana, namun dihubungi secara telepon atau itu belum bisa. Oh, nggak ngerespon dia. Nah, tapi benar itu perguruan yang dipajang fotonya itu perguruan IKS. Iya. Lambangnya lambang kami. Lambangnya lambang resmi IKS. Makanya itulah yang membuat kami ya langsung panas di bawah. Iya, benar-benar. Itulah yang membuat kesalahpahaman. Dan juga itu juga yang membuat kayak fans subscriber saya jadi ngata-ngatain akun itu seolah-olah kan IKS yang ngelakuin kan. Betul. Padahal itu bukan guys ya. Hati-hati, ini bisa jadi pembelajaran banget untuk teman-teman semua. Ketika ada oknum-oknum seperti itu, bukan berarti itu beneran perguruannya loh. Ada orang yang menyalahgunakan mungkin. Bisa jadi bukan orang IKS ya. Bisa jadi kan kita nggak tahu ya. Yang ingin mencemarkan nama IKS itu sendiri, mengatasnamakan IKS. Iya, terus nantang-nantang orang, terus ngejek-ngejek orang. Jadi ini bisa jadi pembelajaran juga, biar next time bisa berkurang lah kayak kejadian-kejadian yang antar pesilat tempur dan semacamnya. Semoga ketika ada masalah diobrolin dulu penyebabnya apa, terus biar malah nambah saudara dan saling dukung. Karena kita butuh prestasi di Indonesia dari budaya-budaya seperti pencaksilat ini. Begitu, setuju ya Pak ya? Iya. Bagaimana kita mau mengembangkan budaya kita melalui silat? Betul. Kalau pesilatnya sendiri tidak bisa kontrol diri. Nah, ya. Pendekar aslinya bukannya yang jago kontrol diri ya Pak? Iya, musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. I see. Dan di IKS diajarin spiritual tentang mengatur diri itu juga ya? Pelajaran kami selain dari silat ada kerohanian. Ya, untuk belajar dengan kerohanian kita harus belajar silat dulu. Oke. Jadi memang kebijakan tentang pengendalian diri diajarin juga ya? Betul. Artinya guru besar kita itu memberikan bekal lahir batin. Fisik ya, kerohanian juga iya. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan nanti Mas Marcel suatu saat ketemu dengan akun yang sama, misalkan hal seperti itu, terus tiba-tiba ada demonstrasi di luar organisasi itu jangan ditanggapi dengan ini, serius. Karena organisasi kami, perguruan kami tidak mengajarkan demonstrasi yang di luar nalar. Oke. Jadi itu keahlian pribadi masing-masing mereka ya? Cuman kadang-kadang diselipkan di perguruan, sehingga nanti menjadi salah paham. Dan itu sudah kita sampaikan juga ke para anggota kita, namun ya kembali lagi pada personal masing-masing. Iya, benar. Itu. Dan tidak pernah diajarkan tentang mistik. Semua ilmu IKS itu logik. Nah itu kan saya dapat kabar Pak dari pengikut saya pernah bilang juga, Mas Marcel jangan deket-deket sama IKS karena dia supranatural juga, dukun. Padahal aslinya enggak ya? Tidak. Jadi semua amalan kita itu sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh guru besar kita, dan semua ilmu kita itu udah logik. Jadi tidak berembel-embel dengan mistik, tidak. Iya. Gitu. Nggak suruh pakai jimat ini, nggak ada ya? Tidak ada situ. Jadi itu jimat-jimatan. Berarti kalau di luar sana ada yang kayak ngajarin jimat-jimatan tapi kedoknya IKS, fix itu bukan perguruan. Kalau toh sebagian mungkin mereka ada seperti itu, wallahu alam, kita nggak tahu ya mereka dari mana. Tapi guru kita mengajarkan tentang ilmunya pun ilmu kerohanian yang baik, yang diajarkan beliau kepada kita semuanya. Tapi yang jelas ilmu kita adalah ilmu yang
bisa pahami dengan logika. Dan nalar ya. Nalar dengan nalar. Sehat lah Betul, gitu. nalar sehat. Betul, Itu. betul. Tapi satu hal, Mas Marcel, mohon maaf, memang penyampaian Mas Marcel kemarin di di video kemarin, video, ya itu memang ada bahasa-bahasa kalimat atau kata yang memang kurang etis ya. Betul. Nah itu mungkin bisa diklarifikasi. Iya, karena itu tujuannya sebenarnya ke akun itu guys. Nah itu yang perlu saya luruskan. Kata-kata saya ejek-ejekan itu bukan hanya di Facebook, tapi juga di live TikTok itu, dan tertujunya ke akun itu, si pemilik akunnya. Jadi bukan IKS-nya, itu yang menimbulkan kegaduhan, karena si akun itu memakai logo IKS dan juga nama Pencaksilat Kerasakti, gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk IKS, warga IKS telah menimbulkan kesalahpahaman, karena tujuannya ya saya ejek-ejekannya ke pemilik akun itu sebenarnya ya. Itu yang perlu saya luruskan. Dan ini Pak, boleh tanya nggak sih sedikit, kenapa kepanjangan IKSPI deh dulu apa tuh sebenarnya kepanjangan? IKSPI itu Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Loh, Kerasaktinya bukan KS-nya itu Pak? Bukan. Nah. Bukan. Terus di mananya Kerasaktinya sebenarnya? Kerasakti itu diambil dari karena jurus kita itu menggunakan jurus yang bergeraknya seperti kera. Oh, kelincahannya seperti kera, makanya diambillah nama dengan Kerasakti. Awal mulanya nggak ada, nama Kerasakti itu nggak ada, hanya IKSPI aja. Tapi karena dengan perkembangan waktu ada gerakan yang seperti kera, pengembangan jatuhnya itu ya. Guru besar kita memberi identitas dengan nama Kerasakti. Gitu. Wah luar biasa. Nah itu jadi baru tahu juga, ternyata kirain IKSPI, KS-nya itu Kerasakti. Bukan. Tambahan ternyata ya di belakang pengembangan ya, luar biasa. Nah itu keluarga silat ya. Keluarga silat ya. Jadi kenapa ambil keluarga? Jadi guru kita mengambil keluarga itu karena apa? Supaya semua itu keluarga. Oh. Iya, menjadi keluarga. Seperti saudara. Betul, gitu ya, semuanya saling tolong. Bukan hanya saudara ya, keluarga. Iya, saling tolong menolong berarti ya dalam kekurangan. Makanya, dan juga tadi saya dapat info dari Pak Arif, silat itu katanya silaturahmi. Iya. Betul ya? Ayo kita duduk ngeriung silaturahmi, bangun kekeluargaan di sini. Seharusnya seperti itu ya. Kan selama ini banyak tentang pencaksilat malah yang ke-up negatif-negatifnya ya Pak ya. Sehingga banyak bahkan orang tua di era sekarang melarang anaknya untuk belajar pencaksilat. Karena khawatir anaknya malah jadi tawuran-tawuran, malah bentrok-bentrokan gitu. Nah ini yang perlu kita perbaiki juga guys dari masalah ini yang kemarin, ini bisa jadi pembelajaran juga luar biasa. Kan kalau duduk bareng begini kan jadi terbuka aslinya masalahnya di mana sebenarnya. Dan malah jadi nambah kekeluargaan. Mungkin kalau antar organisasi duduk begini kan bisa jadi komunikasi, gimana nih biar kita bisa misalkan menang SEA Games. Gitu ya kan? Betul. Jadi kalau latihan bareng. Berantem ya udah mau ke data gitu kan. Iya benar. Terhormat. Di ring gitu ya. Misalnya antar organisasi enak, ada hadiahnya, nanti sponsor. Itu yang harusnya bener gitu ya, bukan ada Mas. Iya, bukan malah di jalanan menimbulkan korban jiwa itu. Betul. Kalau hanya keroyokan aja lah, ngapain belajar silat? Iya betul. Kan iya bener. Iya kan? Iya bener. Kalau keroyokan aja buat apa? Kalau nyari prestasi baru pencaksilat, harusnya itu. Bahkan kita sudah diwadahi kok, ada IPSI kok. Ada IPSI bener. Nah ini yang perlu kita perbaiki juga sih guys, biar next time kalau ada masalah antar organisasi atau masalah antar individu, ngobrol begini ya, ngopi lah lebih enak ya kita ya. Kita silaturahmi. Iya, lebih terus ngobrolin gimana nih jenjang ke depannya biar kita bisa prestasi. Mungkin kayak ada boxing next time ya Pak ya, kayak boxing kan ada sponsornya gede. Nanti antar organisasi sponsor masuk, yang menang nanti juaranya dapat hadiah berapa? Kami sudah diwadahi IPSI dan sering juga. Harusnya udah ada sebenarnya kan, cuma nggak ke up ya Pak ya. Iya, yang ke up malah yang negatif-negatifnya. Ya pokoknya. Ya itulah kalau penggorengan kan yuk. Nah itu sih. Yang jelek yang cepet naik Mas. Di berita ya Pak ya, yang jelek yang cepet di berita bener. Tapi yang penting satu Mas, mohon maaf lagi bahwa karena sampean termasuk YouTuber, ya kan. Tolong ya jaga dalam hal ini kalau kita bicara organisasi, tolong dijaga bahasa. Oh iya. Kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu, lebih baik diklarifikasi yang paling dekat. Apalagi sekarang Mas Marcel sudah dekat sama kita ya. Artinya person kontak sudah ada lah. Iya, kontak. Jadi tinggal kontak dulu, baru nanti ditanggapin. Iya, kalau ada oknum-oknum berikutnya, saya konfirmasi dulu pasti. Jangan sampai pokoknya bahasa-bahasa yang kira-kira nggak berkenan itu, jangan disampaikan karena bahasa ini yang tadi Mas Marcel sampaikan. Bahasa itu mengubah
dunia. Iya, betul. Kata mudah dunia. Akhirnya ya dengan bahasa itu menimbulkan permasalahan. Tolong nanti dibetulin lagi lah dalam hal ini, ya lebih hati-hati menggunakan lisan kita. Itu yang saya harap, apalagi bersinggungan dengan organisasi, terutama perguruan silat. Karena tentu ini riskan sekali. Iya, betul. Gitu. Tapi dengan saya harapkan dengan seperti ini kita klarifikasi, ya berharap gerakan di bawah sampai atas ini udah clear, tidak ada masalah. Mudah-mudahan ini menjadi keluarga besar kita. Amin. Gitu. Siap. Gitu. Bersatunya keluarga besar nih ya, dari subscriber Pesulap Merah dan IKSPI. Wah, luar biasa. Ya udah, mungkin begitu aja ya Pak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arif. Mohon maaf nih jadi ngerepotin. Siap, sama ini aja. hari libur panjang tuh ada. Luar biasa. Pak Mega juga terima kasih. Mohon maaf udah ngerepotin ya. Enggak apa-apa. Oke, siap. Mungkin begitu aja video kali ini. Ada kata-kata penutup, biasanya kata bijak nggak sih Pak dari IKS sendiri atau pribadi buat penutup? Ya. Ini mungkin Pertama Pak Arif. Kenapa saya mengajak ketemu seperti ini? Karena prinsip bagi kami keempat penjuru kami mencari saudara. Keempat penjuru nyari saudara. Ketemu musuh, pantang tunduk kepala. Oke. Ya, itu mungkin Ya. Oh itu. Oke, siap. Dan kalau dari kami kita punya mutu yang luar biasa. Di atas langit masih ada langit. Oh siap, luar biasa. Jadi apapun permasalahannya lebih baik komunikasikan dulu, cari tahu penyebabnya, karena ya itu biar bisa menimbulkan keluarga baru, bukan malah masalah baru. Ya betul. Oke. Saya akan tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye. Oke.